Ya, halo selamat siang Sobat Listener, apa kabar Anda siang hari ini? Kembali kita di spesial program untuk hari ini di Makassar Insight ya. Dan Sobat Listener, untuk hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Di sini kita sudah bersama dengan Dr. Andi Mariani, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat dan semoga tetap selalu semangat. Iya dong, apalagi kalau saat ini banyak ya, padat ya kegiatannya ya, aktivitasnya. Iya, hari padat ini ya, sekali. Dok, ya. Kayaknya kegiatan ini menumpuk semua di akhir tahun karena hampir kita tahun baru ini Iya, sudah iya. 40-an hari lagi kita mengganti kalender. Iya, oke. Dan sekali lagi terima kasih untuk dokter sudah hadir di studio untuk siang hari ini ya. Baik, Dok, tadi ya sebelum saya ke kantor tadi ya, pada saat pagi tadi itu saya sempat ya membuka grup WhatsApp dari orang tua murid anak saya nih ya, yang duduk di kelas 2 SD. Yeah. Nah, salah satu bunyi dari isi WhatsApp ya dari orang tua anak saya itu mengatakan bahwa intinya dia tuh meminta izin ya karena anaknya tidak masuk sekolah karena sakit, dan sakitnya itu cacar. Nah, pada saat saya membaca pesannya itu saya langsung kepikiran, Dok. Jadinya kepikiran ya, saya bilang gini, ih, cacar. Ini cacar yang bagaimana ini maksudnya? Cacar yang biasa kah atau cacar yang saat ini itu ada beberapa kasus yang ditemukan ya di beberapa wilayah di Indonesia itu seperti di Jakarta dan juga di Bandung. Di Bandung, ya. Nah, sebenarnya kalau cacar itu, Dok, apa sih penyakit seperti apa itu, Dok? Cacar, kemudian jenis-jenisnya kalau itu seperti cacar apa? kan sebetulnya itu penyakit kulit yang ditandai dengan adanya muncul ruam atau papul di kulitnya yang muncul dan berisi air. Nah, itu cacar yang selama ini mungkin pada umumnya kita kenal ya, jadi cacar air ya. Itu disebabkan oleh virus varicella. Jadi ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, sehingga sebetulnya jika tidak ada masalah itu dia bisa sembuh dengan sendirinya. Self-limiting disease istilahnya. Yang penting kekebalan tubuh baik, tidak ada penyulit, tidak ada komplikasi, itu sembuh sendiri. Paling juga misalnya pada saat perlangsungannya ada pecah yang terbentur atau apa, nanti mungkin akan ada bekas cacar, tetapi ya dengan berjalannya waktu biasanya sampai tahunan sih memang, kalau memang bekasnya terlalu dalam itu akan hilang dengan sendirinya. Itu kalau cacar air yang varicella. Jadi mungkin yang dikhawatirkan yang itu ya, yang cacar monyet. Cacar monyet. Nah, iya, jadi memang sekarang ini sementara ini sedang merebak kasus virus baru, monkeypox, cacar monyet. Sebetulnya bukan virus baru dia ya. Jadi ditemukannya itu sejak 1958. Cuman waktu itu memang pada monyet saja, sehingga dia disebutlah sebagai virus monkeypox, cacar pada monyet. Memang tadinya hanya di monyet. Setelah itu kira-kira 1970-an itu baru ada yang berpindah ke manusia. Cuma sekarang sudah ada masuk ke Indonesia. Ini sudah ada masuk di Indonesia. Tadinya di benua Afrika saja. Cuman mungkin karena perpindahan kita sudah sangat cepat sekarang ya. Akhirnya penyakit juga bisa menyebar kemana-mana, keluar dari tempat endemik yang aslinya di Afrika. Dok, kalau tadi ya sempat diinformasikan bahwa cacar pada umumnya itu biasanya kan cacar air gitu ya. Nah, untuk ciri-ciri ataupun gejalanya tuh seperti apa sih, Dok? Gejala awal kalau cacar itu kita istilahkan gejala prodromal ya. Jadi gejala yang muncul sebelum kelihatan. Jadi gejala prodromal itu semua penyakit virus itu hampir sama. Virus demam berdarah juga demikian, demam ya. Jadi rata-rata itu memang demam. Cuman demamnya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian nyeri-nyeri badan itu sampai 3 sampai 5 hari. Nah, biasanya setelah gejala-gejala itu berkurang atau menurun, itu baru muncul papulnya di kulit. Jadi baru kelihatan manifestasi di kulitnya.
yang berair, kemudian bisa sampai bernanah memang ya kalau misalnya memang dia ada infeksi tambahan lain, karena kalau dia normalnya hanya virus itu hanya akan bening saja airnya. Adapun menjadi agak keruh itu kalau sudah mau menuju ke kering. Jadi itu biasanya 5 sampai 14 hari, ada juga yang sampai 21 hari sampai 3 minggu. Itu untuk cacar air yang varicella. Ya. Nah, kalau misalnya karena ini memang sebetulnya hampir sama dia punya jenis virus ya. Jadi itu gejalanya memang semuanya hampir sama antara virus cacar air dengan cacar monyet. Ya. Yang menjadi penyebab pembeda yang utama adalah adanya pembekakan pada kelenjar, yang di kelenjar di bawah. Biasa kita ini ada ya kelenjar, namanya kelenjar limfe di bawah dagu atau bahkan di antara paha. Nah, itu ada pembengkakan. Dan memang yang terlaporkan yang di luar sana itu bahkan ada sampai menyebabkan kematian. Ya. Ini kalau yang untuk cacar monkeypox ini ya, monkeypox. Dok ya. Kalau semuanya untuk pembengkakan kelenjar itu apa sih bahayanya, Dok? Sampai sebetulnya itu bukan bahaya ya. Itu sebetulnya gejala penyerta yang ditimbulkan oleh tubuh yang keluar dari tubuh, karena ibaratnya ini kan tubuh kita punya tentara kita untuk kekebalan. Kalau dia bekerja secara maksimal itu akan muncul kelenjar. Kalau dia pembengkakan kelenjarnya tidak cukup besar, itu kan tidak ada masalah. Itu berarti fungsi tubuh kita baik untuk merespon adanya benda asing apapun itu yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi kalau sudah berlebihan, berarti dia bekerja lebih kuat lagi sehingga pembengkakannya juga akan lebih besar. Nah, itu yang menjadi penanda utama kita yang kita kalau mau membedakan antara cacar biasa dengan monkeypox, cacar monyet. Kalau semuanya untuk monkeypox ini itu menyebabkan kematian ya, Dok ya? Terlaporkannya demikian, karena ya terus terang juga di Makassar ini kan kita belum ada kasus ya, sehingga kita juga selama ini mendapatkan informasi hanya melalui literatur atau melalui informasi lain. Untuk melihat pasiennya secara langsung, bahkan kan tidak ada dipublish ini. Untuk saat ini belum ada yang dipublikasikan bahwa seperti ini. Jadi kita hanya mendapatkan informasi ini dari informasi dari luar. Kita memang belum pernah, maksudnya di Makassar ini belum ada kasus yang terlaporkan. Mungkin saja ada ya, bisa saja ada. Cuman memang karena untuk memeriksanya itu kita tidak seperti pemeriksaan biasa untuk mendiagnosa seseorang itu cacar monyet, itu kita harus pemeriksaan langsung, pemeriksaan PCR. Kalau PCR kayaknya sudah familiar ya. PCR ya, jangan sampai mengingatkan kepada masa pandemi kemarin. Itu meskipun alat kita PCR ada di Makassar sudah banyak, tetapi bahan untuk pemeriksaan ke monkeypox itu belum ada di Makassar. Jadi kita masih petunjuk dari kementerian, jika ada kasus yang dicurigai itu masih dikirim sampel spesimennya, kalau bukan ke Surabaya, ke Jakarta. Jadi ini ya, untuk di Makassar sendiri itu belum ada kasus ya dijumpai ya, Dok ya? Yang saat ini sampai saat ini alhamdulillah belum ada kasus yang terlaporkan, baik itu kasus suspek ya. Jadi ibaratnya ada 3 ini kalau untuk cacar monyet ini, suspek dia terduga, kemudian probable itu mungkin ya, jadi kemungkinan, kemudian confirm, terkonfirmasi. Nah, ini kalau semuanya dari 3 ciri ya, ada suspek, kemudian probable, tadi confirm, itu gimana ininya, Dok, ciri-cirinya, Dok, sehingga pasien itu dinyatakan suspek, kemudian probable, terus ada yang confirm? Ya, kalau misalnya suspek kan berarti itu yang paling rendah ya, jadi dia hanya terduga saja. Kalau misalnya ada kasus yang ditemukan, ada papel-papel yang muncul, ada ruam kulit bernanah, kemudian ada pembengkakan di kelenjar, itu sudah kita bisa masukkan dia ke dalam suspek. Jadi ibaratnya yang paling kebanyakan itu adalah suspek. Nah, kalau kita sudah melakukan pemeriksaan, pada saat dia masih menunggu
jawaban, belum ada hasil, itu dia sudah naik kasus jadi probable. Karena mungkin iya, mungkin tidak. Nah, itu masuk di kemungkinan. Ya. Nah, kalau sudah ada kasus hasilnya keluar lalu positif, nah itu sudah terkonfirmasi. Jadi statusnya confirm. Dan confirm. Oke. Jadi tidak serta-merta ya dok ya, kalau semuanya ada yang gejalanya itu hampir sama, tidak. Itu langsung di ini ya bilang, oh ini cacar monyet ini. Enggak, karena menegakkan diagnosa cacar monyet itu perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Ibaratnya pemeriksaan tersebut kita tidak bisa dapatkan di pemeriksaan tingkat pertama. Dia harus langsung ke pemeriksaan lanjutan. Bahkan untuk pemeriksaan laboratoriumnya sendiri itu di Makassar kita saat ini masih belum ada. Jadi butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi ya. Iya. Melalui laboratorium ya dok ya. Dan hasilnya itu dikirim dulu ya. Dikirim. Jadi sama dulu waktu awal-awal COVID kan. COVID ya, seperti itu ya, kita masih ngirim hasil, kadang nanti datang 2 minggu kemudian ya, karena di sana juga labnya masih sedikit. Ya kita sih harapannya tidak sampai ke seperti itu ya, karena memang kemarin untuk penularannya barangkali COVID jauh lebih mudah karena udara ya, lewat udara. Kalau ini kan penularannya berbeda. Oke. Nah dok, kalau misalnya nih ya, memang kita tidak ya mudah-mudahan tidak ada kasus ya seperti di 2 wilayah lain di Indonesia ya, ada di yang informasi yang saya terima itu ada di Jakarta, kemudian di Bandung gitu ya. Untuk pengobatannya itu sendiri seperti apa dok? Apakah sama dengan cacar biasa atau bagaimana untuk penanganannya? Iya, sebetulnya karena ini memang virus ya, jadi pengobatan itu berdasarkan ke pengobatan berbasis gejala yang ada, simptomatik. Jadi misalnya dia gejalanya ada infeksi, ya barangkali dia dikasihkan antibiotik, kemudian dia demam ataupun misalnya terjadi peradangan, ya dia dikasih anti radang, dikasih anti penurun panas. Oke, jadi memang penanganannya lebih intens ya dok ya. Cuman yang sekarang sebetulnya yang kita yang khawatirkan ya, karena dia penularannya itu kan melalui kontak. Jadi kasus-kasus yang terkonfirmasi itu juga yang saat ini ada di Jakarta itu pada saat dia masih dalam masa inkubasi itu dia sangat mudah menular melalui kontak. Jadi harus ada kontak. Kalau COVID kan dulu kita ibaratnya disuruh menjaga jarak ya, supaya tidak ada droplet, tidak ada hampir sama dengan ini. Yang jelas semua barang-barang yang sudah kemungkinan saja pada saat cairan dari cacarnya itu keluar, kemudian ada tersentuh ataupun yang jelas terkontaminasi ke benda lain, ke spray, ke bantal, lalu ada yang menyentuhnya kembali. Jika pada saat itu tubuh seseorang itu sedang ada luka atau bagaimana, itu akan menular berpindah langsung. Jadi dia sebaiknya diisolasi. Ini hal-hal yang patut diwaspadai ya untuk penyebarannya ya dok ya. Iya, jadi kalau misalnya kita mau kembali lagi, ujung-ujungnya perbaiki pola hidup bersih sehat, kembali lagi. Itu harus ya. Iya, dulu kan kita sudah pintar pakai hand sanitizer, cuci tangan. Itu pastinya gitu ya. Akan berkelanjutan. Penyakit apapun barangkali bukan bisa dicegah dengan itu, bukan diobati, tapi minimal dia dicegah. Dicegah terkontaminasinya, karena sangat-sangat banyak sebetulnya penyakit yang bisa berpindah dan kita bisa cegah kalau misalnya kita PHBS-nya baik. Ya, menjaga pola hidup bersih dan sehat ya. Ini harus dipertahankan ya dok ya. Kalau sampai pada saat COVID ini kan sudah menjadi gaya hidup gitu ya. Gaya hidup. Harus paling tidak. Dulu kayaknya tas-tas itu semua ada gantungan hand sanitizer. Sekarang kan sudah tidak. Nah itu sebetulnya maksudnya membina perilaku, membangun perilaku itu ibaratnya dulu kita sudah disentil dengan adanya pandemi COVID ya, harusnya itu juga tetap berjalan sampai sekarang. Andai kata semua bisa melaksanakannya, itu paling tidak kita sedikit bisa meredam angka kejadian kasus penyakit menular. Oke, ya jadi itu ya tetap ya.
cuci tangan dan ada hand sanitizer Iya. ya. Oke. Baik, Dok, kita masih lanjut lagi sebentar ya, kita break dulu untuk sesaat ya. Dan smart listener, untuk Anda juga nih yang mau bergabung ya, karena untuk hari ini kita masih membahas nih mengenai cacar monyet ya. Smart listener, cacat monyet intai masyarakat, kenali gejalanya. Nah, ini menjadi topik perbincangan kita untuk hari ini. Untuk Anda yang mau nanya-nanya silakan ya, untuk WhatsApp di 0811 461011. Untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar, kami masih nantikan Anda ya. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi ya di Makassar Insight ya. Dan kita masih membahas ya mengenai cacar monyet ini, intai masyarakat dan kenali gejalanya. Nah, Smart Listener, kasus cacar monyet telah menyebar di Indonesia per tanggal 10 November 2023. Itu tercatat sebanyak 42 orang terjangkit cacar monyet yang tersebar di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Dan seperti diinformasikan juga oleh Dr. Nani tadi, untuk di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar sendiri, alhamdulillah ya, untuk kasusnya hingga saat ini itu belum ada. Nah, Dok, untuk kasus cacar monyet ini memang ada upaya-upaya memang harus kita lakukan ya untuk bisa menekan ataupun mencegah ya, jangan sampai ada ya. Dan tadi seperti diinformasikan sendiri, sebenarnya untuk penyebaran dari kasus cacar monyet ini sedemikian cepatkah atau bagaimana, Dok? Iya, kalau penyebarannya sebetulnya kalau memang terjadi kontak langsung dengan yang sudah terkonfirmasi, itu akan cepat. Jadi misalnya sama sekali kalau tidak ada penghalang kontak antara ini langsung sentuhan kulit, itu kemungkinan menularnya itu sangat besar. Sehingga memang kita sarankan terutama untuk tenaga kesehatan ya, tapi saya rasa sekarang juga yang tenaga kesehatan di Makassar itu kalau misalnya memang bersentuhan dengan produk-produk cairan tubuh apapun itu semuanya sudah wajib sebetulnya menggunakan handscoon, sarung tangan. Jadi biar tidak ada kontak langsung. Karena ini memang resiko infeksiusnya sangat tinggi. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang yang paling beresiko itu juga adalah tenaga kesehatan yang menangani pasien-pasien yang cacar monyet tersebut. Kalau misalnya dia tidak menggunakan pelindung diri, tidak perlu sampai pakai hazmat ya. Jadi yang jelas intinya pakai sarung tangan, tidak ada kontak langsung dengan cairan tersebut yang berasal dari penderita. Itu sudah maksudnya dia sudah memproteksi dirinya sendiri. Jadinya memang ya yang sekarang karena memang ya, jangan sampai kita bilang nanti ada kasus baru kita meningkatkan kewaspadaan, tidak juga ya. Jadi untuk kita di Kota Makassar ini karena surat dari kementerian itu di bulan Oktober pertengahan kalau tidak salah, kita sudah tindak lanjuti dengan membuat surat edaran ke puskesmas dan semua vaskes yang ada di Kota Makassar untuk meningkatkan kewaspadaan. Ibaratnya begini, ini penyakit sebetulnya kalau dulu karena dia belum ada ketahuan, itu mungkin kita dulu agak-agak tidak terlalu memeriksa, misalnya ada pembengkakan kelenjar pada orang yang cacar. Nah sekarang dengan adanya kondisi ini, jadi kita berupaya agar semua tenaga kesehatan yang mendapati kasus yang kira-kira dicurigai, itu untuk melakukan pemeriksaan lebih seksama lagi. Ya, dulu kan kayaknya kalau orang cacar, oh ya langsung kelihatan cacar, nggak usah disentuh, diapakan kan. Nah sekarang tenaga kesehatannya dia harus memeriksa apakah ini ada terjadi pembengkakan kelenjar atau tidak. Karena itu yang merupakan tanda utama yang membedakan antara cacar air dengan cacar monyet. Kemudian Dok, tadi seperti diinformasikan juga kalau cacar ini juga itu bisa menyebabkan kematian. Itu peluangnya seperti apa, Dok? Kenapa bisa menyebabkan kematian? Iya, kalau kematian sebetulnya kalau cacarnya barangkali tidak ya. Biasanya kalau penyakit-penyakit akibat virus itu disebabkan karena adanya komplikasi lanjut. Jadi kalau mungkin cacar yang kita lihat, kalau kita waktu kecil, saya kalau tidak salah cacarnya waktu SD ya. Itu kan
satu orang cacar, terus tidak lama kemudian teman-teman kita juga pada cacar. Kayaknya udah keluar ya kalau semuanya nggak kena dulu satu kelas ya. Betul. Jadi satu rumah atau barangkali ya. Kelas ya. Sehingga yang seperti itu kan dulu kayaknya tidak ada pemeriksaan. Kalau ada seperti tinggal dikasih barangkali vitamin atau istirahat. Nah, sekarang dengan adanya merebak kasus ini, ini berarti kalau sudah pernah ada kematian, berarti dia sebetulnya bisa berakibat lanjut. Nah, bisa saja cacarnya barangkali sudah menurun kita lihat, tetapi kemungkinan virusnya mungkin dia bisa bersarang di selaput otak. Itu bisa menyebabkan masalah-masalah di organ lain, organ tubuh lain, sehingga menyebabkan komplikasi berkelanjutan kalau misalnya memang penanganannya tidak sempurna atau dia sembuhnya tidak sempurna, tidak ditangani dengan baik ya. Oke. Jadi kalau semuanya dok, untuk untuk cacar ini kan biasanya kalau semuanya ibu-ibu ya di rumah ya, kalau semuanya anaknya demam kemudian ada gejala seperti itu, ada juga kan ada yang biasa bilang kita pengobatannya di rumah saja, jangan nggak usah dibawa ke vaskes begitu. Nah itu gimana dok untuk bisa mengetahui, karena kan dari dokter tadi mengatakan bahwa untuk pengobatannya itu harus tuntas gitu ya, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari gitu kan. Ya. Jadi sebetulnya kalau memang ya kembali lagi kita pada satu penyakit itu apapun, kalau misalnya dia virus yang kita pelajari selama ini, virus itu sembuh dengan sendirinya. Yang masalah kalau ada yang ikut membonceng di virus ini nih, karena virus itu kan bisa menyebabkan penurunan imunitas tubuh. Nah, pada saat menurun imunitas tubuh barangkali ada bakteri lain masuk atau yang lain menyebabkan masalah, komplikasi ya. Dipikirnya dia meninggalnya karena itu padahal sebetulnya meninggalnya karena adanya yang lain, ada faktor lain. Jadi komplikasinya dia meninggalnya karena komplikasi, bukan karena sebab langsung. Saya rasa kalau misalnya dia hanya tanda kutip cacar kemudian tiba-tiba meninggal, itu mungkin penyebab lainnya sudah ada, cuman kebetulan dia ada cacar, jadinya jangan sampai dibilang gara-gara cacar dia meninggal. Kayaknya ada sebab lain yang menyebabkan, karena kalau virus itu dia kalau hanya virus beneran ya, tidak ada yang lain. Cuma kadang-kadang juga virus kan biasa juga disertai infeksi bakteri. Nah itu kalau misalnya berat, nah itu yang bisa menyebabkan komplikasi lanjut. Komplikasi ya. Jadi memang dilihat dulu ya kasusnya dok ya. Kalau sampai ini agak-agak berat keluhannya, ya paling tidak langsung deh ya segera dibawa ke dokter ya dok ya. Segera diperiksakan, bisa di puskesmas, rumah sakit. Oke. Kemudian tadi seperti diinformasikan untuk penyebarannya ya, untuk kasus penyebarannya, untuk penyebarannya sendiri itu kan salah satu hal yang memang patut kita waspadai juga ya dok ya. Tadi seperti diinformasikan bahwa kita memang harus membiasakan untuk hidup sehat ya, cuci tangan, kemudian kalau bepergian paling tidak membawa hand sanitizer. Hal-hal apa lagi yang patut kita waspadai dok untuk penyebaran dari cacar monyet ini? Ya sebetulnya yang sederhana adalah kita memang harus menjaga hygiene perorangan. Macam ya seperti ibaratnya saya dulu pernah ada kasus tapi hepatitis waktu itu ya. Ya virus itu mudah sekali menular, tetapi kalau tidak ada masalah dia mudah juga sembuh. Tapi masa orang mau ditulari semua baru sembuh? Seperti tadi misalnya satu kelas cacar baru ini ya. Itu kan biasanya begitu berpindah dengan mudah kalau orang tidak menjaga hygiene perorangan. Ibaratnya begini. Ya apalagi kalau anak-anak ya, anak-anak itu kan kadang minum di rame-rame ya. Nah pada saat itu misalnya berpindah pakai botol yang sama atau sendok yang sama, itu kan berpotensi bisa menularkan yang di orang pertama yang minum itu, misalnya dia hepatitis atau tifoid, itu bisa menulari ke yang di bawahnya, yang selanjutnya yang mengakses untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh yang memang berpindah melalui saluran pencernaan, itu akan langsung pindah.
Apakah si anak ini nanti akan sakit atau tidak? Nah, itu lain soal. Itu tergantung dari dia punya imunitas, kekebalan tubuhnya. Jadi itu hal-hal yang itu hal-hal. Kemudian kalau yang ini karena dia kontak ya, mungkin jangan pinjam-pinjam ini deh, yang berbasis kain. Nah, itu kan jadi ini dia bisa tertinggal ininya di linen, di bahan kain itu meskipun barangkali sudah dicuci, tetapi bisa saja masih ada yang tertinggal. Ini sekarang sebetulnya karena ini masih hal yang baru ya bagi kami juga, ini masih sementara didalami juga literaturnya, karena pasti akan ketahuan nanti misalnya dia virusnya ini mati kalau misalnya dipanaskan atau bagaimana ya, tapi masa kita mau masak semua kita punya baju. Iya, jadi masih banyak sebetulnya hal-hal yang kita belum ketahui dengan baik tentang monkeypox ini. Jadinya kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Yang jelas intinya itu dia meningkatkan kewaspadaan, supaya memang jangan sampai ada yang lolos. Jangan sampai sudah diperiksa tapi karena kita lengah atau barangkali dianggap hal biasa sehingga tidak diperiksakan diri. Ya, dianggap hal cacar biasa. Dianggap hal yang biasa, minum herbal saja atau apa ya. Nah, itu yang bisa jadi nanti menjadi penyulit kalau sudah terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Oke. Jadi memang harus diteliti, waspada, dan upaya-upaya antisipatif dari Dinas Kesehatan sendiri itu apa yang dilakukan untuk saat ini, Dok? Ya. Sampai sosialisasinya sampai ke tingkat RT RW atau gimana, Dok? Sebentar ya, kita tahan dulu ya. Oh iya. Kita break dulu untuk saat ya. Dan ya Smart Listener, untuk Anda yang mau bertanya silakan ya, kami masih menantikan Anda di WhatsApp di 0811 46 10 11 dan juga live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Smart Listener. Kita sampai di segmen yang terakhir ya, dan kita masih membahas nih mengenai cacar monyet ya. Dan untuk Anda Smart Listener, kenali gejalanya ya, karena seperti diinformasikan oleh Dokter Nani tadi, jangan sampai terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan, yang biasanya kita anggap wah ini cacar biasa gitu kan, tapi tahu-taunya waduh, ini segera ya harus dibawa ke puskesmas ya. Dan ya Dok, kita masih membahasnya untuk cacar monyet ini, untuk tentu ada hal-hal yang memang harus kita lakukan ya untuk bagaimana bisa walaupun ya kasusnya ini sendiri belum ada di Makassar, tapi untuk kita tetap ya melakukan upaya kewaspadaan. Dan untuk upaya kewaspadaan, kemudian untuk upaya-upaya antisipatif yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar itu, selain untuk menjaga untuk hidup bersih dan sehat, apalagi yang dilakukan, Dok? Jadi kami sebetulnya sudah menginstruksikan ke seluruh puskesmas ya untuk lebih memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Jadi sudah ada beberapa, kalau kita lihat di media sosial ya, karena semua sekarang kita kadang-kadang intip media sosialnya saja ya. Di puskesmas itu sudah ada beberapa yang mengedukasi masyarakat melalui media sosial. Kemudian kita sudah ada bahan untuk bahan edukasi yang dari kementerian. Itu harapannya bisa selalu disampaikan kepada masyarakat, ditaruh di mungkin pada saat di ruang tunggu pasien yang berobat di puskesmas, kan semua puskesmas sudah ada televisinya untuk mendisplay, itu kita sampaikan di situ. Supaya apa? Supaya memang orang benar-benar mengenal aja dulu deh. Karena ya itu tadi, jangan sampai sudah monkeypox ini orang, tetapi karena tidak diperiksa, karena dianggap biasa Ji, ini nanti sembuh Ji, ditiup-tiup Ji. Jangan ke ini itu saja. Ya, enggak usah. Tapi kalau sebetulnya dari sisi antisipasinya hampir sama dengan cacar yang biasa ya, Kak. Yang jelas biasanya itu kalau orang ini dibilang jangan jangan mandi dulu, cuma ya kadang-kadang kalau tidak mandi itu juga bisa menyebabkan kalau misalnya tubuhnya, kulitnya kotor juga, itu nanti bisa ada membonceng lagi masuk ke dalam bakteri yang masuk ke dalam luka di kulit itu. Jadi ya barangkali tetap menjaga kebersihan diri,
Kemudian ya itu tadi antisipasinya jangan ganti-ganti. Pokoknya alat satu orang semua itu mungkin jangan ganti-ganti dulu sama orang lain. Ini mungkin kalau kita di rumah sendiri kayaknya agak susah ya. Bukan, maksud saya kalau di rumah itu mungkin lebih mudah dikontrol ya. Kalau di sekolah, ya enggak boleh. Di sekolah berasrama ya, yang tidurnya sama-sama ya, barangkali itu sudah aku pakai. Itu kalau misalnya memang ada yang, jadi ini saya berbicara tentang semua cacar secara umum ya, karena cacar kan banyak. Tapi yang biasanya yang kita kenal itu cacar air. Dulu ada cacar yang kita dulu yang diimunisasi cacar. Ya, jadi ya mumpung disebut imunisasi. Jadi yang cacar monyet ini ada vaksinnya kok. Oh, ada vaksinnya, Dok. Ya, cuman itu hanya diberikan pada kasus yang terkonfirmasi. Yang sudah positif. Sudah positif dan orang beresiko di sekitarnya. Jadi ibaratnya kalau sudah ada positif yang sekarang di Jakarta itu, orang-orang yang merawatnya itu yang dikasih vaksin karena mereka beresiko. Oh ya. Tidak diberikan secara keseluruhan masyarakat, tidak, pastinya itu tidak seperti itu peruntukannya, tidak seperti vaksin COVID kemarin ya, karena itu memang kita berada di masa pandemi. Kalau yang ini adalah penyakit yang emerging saat ini, mungkin dia menjadi penyakit emerging. Dalam artian ini harus segera ditangani, emergency ya dari itu emerging. Segera ditangani agar supaya tidak menyebar ke masyarakat yang lebih luas. Jadi yang di sekarang ada itu diisolasi. Oh ya, kasus yang ditemukan. Kasus yang ditemukan itu dia diisolasi. Yang masalah sebetulnya kalau dia terkonfirmasi pada saat sebelumnya dia sudah kemana-mana. Nah itu yang ya, penularannya. Jadi yang kemarin yang kasus yang ada ini dia juga mendapatkan perlakuan sama seperti pada saat COVID kemarin. Dia di tracing orang-orang dengan siapa dia pernah kontak. Oh, jadi penanganannya seperti itu ya, Dok? Jadi dianggap mereka dipantau yang pernah kontak, apakah memang muncul juga gejala yang sama atau tidak. Diisolasi juga ya, Dok ya? Divaksin ya? Di karantina barangkali istilah ininya ya, karena mereka belum positif, tetapi yang jelas yang si pasiennya ini dirawatnya di tempat perawatan isolasi. Nah, itu penanganannya seperti itu. Oke, tadi dokter membahas ya mengenai kalau kita berbicara untuk saat ini cacar ya secara keseluruhan. Nah, itu tadi, Dok, yang seperti informasikan tadi kan pernah juga nih saya dengar ya, kalau lagi cacar katanya jangan mandi, jangan kena angin. Yang sebenarnya itu bagaimana sih sebenarnya untuk perlakuan cacar secara umum itu, Dok? Ya sebetulnya bukannya jangan mandi ya. Ibaratnya cacar ini kan ada masa inkubasinya. Pada saat dia memang masih awal, belum muncul, itu kan kadang-kadang orang tidak tahu kalau dia nanti mau cacar ya. Nah, biasanya kalau demam-demam itu sepertinya orang ya jarang mandi lah kalau demam-demam. Nah, pada saat sudah muncul masa inkubasi, sudah muncul ruam atau papul-papulnya. Itu kalau misalnya dia pada saat baru muncul lalu mandi, barangkali saja mandi kan ibaratnya mungkin agak ada usaha menggosok-gosok, jangan sampai itu terbuka dan bisa masuk kuman lain. Atau misalnya kalau cacar air itu yang dia jadi pecah sendiri itu yang berbekas. Kalau dia tidak dipecahkan atau menyusut dengan sendirinya itu tidak akan berbekas. Itu bisa sembuh. Itu bisa sembuh tanpa ketahuan bahwa pernah. Mungkin ada kayak krusta ya. Jadi itu krusta itu kayak kulit-kulit kering. Setelah dikelupas itu sudah palingan 2-3 minggu sudah hilang. Nah untuk urusan mandi ya kayaknya jangan mandi ya. Kayaknya bukan mandi yang jelas lap dan membersihkan. Ya, tetap diwaslap ya, Dok. Iya, tapi ya itu dia perlakuannya juga harus hati-hati karena kebayanglah kalau misalnya cacar lalu tidak mandi. Sudah gerah segala macam, gatal nanti garu-garu tangannya, mungkin kukunya lagi yang kotor, ada kuman masuk, jadi ya itulah dia kayak lingkaran setan. Yang jelas kita berupaya saja untuk
memaksimalkan bagaimana kita supaya jangan sampai memperberat penyakit yang sudah ada gara-gara perlakuan kita sendiri. Ini kan hal-hal yang memang harus diberi pemahaman kepada masyarakat. Tapi kalau cacar barangkali karena penyakit sudah lama ya, kayaknya masyarakat juga sudah tahu mungkin ini Untuk pertolongan jangan ini. pertamanya kalau di rumah itu bagaimana, Dok? Pertolongan pertama maksudnya bagaimana? apa ya? Obat-obat apa yang diberikan gitu, Dok? Perlakuannya seperti apa? Ya, kalau virus kan dia itu tadi kita berdasarkan gejala. Jadi gejalanya apa? Misalnya demamnya terlalu tinggi ya kita kasih penurun panas. Dia jadi muncul kayak pembengkakan ya mungkin ada peradangan dikasih anti radang. Untuk virusnya ada obat antivirus. Ada bahkan juga diberikan salep untuk antivirus. Jadi Itu tetap ya ke puskesmas ya, Dok ya? tetap ke puskesmas, semua obatnya itu ada di puskesmas. Jangan Kalau mencari virus sendiri. biasa ya, kalau cacar biasa ya, kalau yang ini itu harus segera ya. karena kita belum ada pemeriksaannya, ya tergantung lagi nanti dengan gejalanya seberapa berat. Oke. Oh ya, jadi itu ya, kalau semuanya sudah ada kekhawatiran ya segera dibawa ke Vaskes gitu ya, Dok ya. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit nih, Dok. Dari Dokter Nani sendiri apa yang ingin disampaikan nih ke masyarakat ya? Himbauannya seperti apa nih, Dok, untuk kasus ataupun cacar monyet ini? Iya, Ya. jadi sebetulnya untuk cacar monyet karena apa namanya, ini penyakit yang muncul saat ini. Jangan sampai ada rumor-rumor ya. Jadi kalau ada rumor bilang karena ini itu yang jangan sampai menjadi penyulit atau membuat kita enggan untuk mengakses pelayanan kesehatan karena dibilang ya jadi sudah lumayan banyak ininya sih. Kalau si cacar monyet ini sudah banyak gosipnya. Tanda kutip. Ya, sudah ada bilang gara-gara vaksin COVID, sudah ada bilang gara-gara hubungan seksual ya. Jadi itu juga kebetulan yang saat ini sebetulnya mungkin masih dalam pemeriksaan ya. Karena mungkin faktor resiko demikian, tetapi kalau dibilang penyebabnya karena itu sepertinya bukan juga, karena jangan sampai terjadi diskriminasi atau stigma. Jadi yang jelas intinya dari kami, kalau misalnya kita menemukan masalah kesehatan, yang saat ini kebetulan kita bahas masalah cacar monyet karena pemeriksaannya ini masih sulit untuk kita, jadi lebih bagus kita mewaspadai segala yang masalah di kulit. Kalau misalnya memang ada gejala yang menyerupai cacar, kita sebaiknya jangan tinggal di rumah, jangan mencoba mengobati sendiri. Sebaiknya kita lakukan pemeriksaan di Vaskes terdekat. Oke, ya. Jadi jangan dilakukan sendiri gitu ya. Langsung aja dibawa ke Vaskes ya, Dok. Vaskes aja. Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih ya Dr. Andi Mariani, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Makassar. Iya, terima kasih Smart FM. Ya. Dan sekali lagi ya Smart Listener, untuk perbincangan ini itu bisa dilihat kembali ya di channel YouTube Smart FM Makassar ya, Dok. Baik, dan demikian untuk perbincangan kita di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih dokter. Dan saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.